Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Humas. Jadi hari ini kita sedang berada di Polsek Bubutan ya. Hari ini ada konferensi pers terkait dengan beberapa kasus. Di antaranya adalah kasus curas atau pencurian dengan kekerasan. Yang saat itu cukup viral juga ya videonya. Kita langsung aja nih tanya-tanya sama dua pelaku yang saat itu beraksi. Namanya siapa Mas? Inisialnya aja. MFR. MFR. Usia? 28 tahun. 28. Asli mana? Surabaya. Surabaya. Kalau sampean Mas? AAP Pak. Usia berapa? 16 Pak. Dari? Surabaya Pak. Surabaya juga. Oh, dua-duanya Surabaya ini. Sebelumnya kerja apa sih? Kuli Pak. Kuli. Sampean? Serabutan Pak, apa yang ada ya tak kerjain Pak. Oh iya iya. Sampean bisa bahasa Madura? Bisa. Iya Nah, Pak. ini sampean Madura. Madura ya. Cuma KTP-nya Surabaya. Surabaya. Oh gitu. Ini saya dengar sebelumnya baru 10 hari itu keluar dari tahanan. Siapa yang 10 hari? Saya Pak. Sampean. Kasus apa Mas? Narkoba. Narkoba. Oh, kalau sampean Mas? Jambret Pak. Jambret juga. Sampean nggak takut di masa warga gitu Mas? Takut Pak. Kenapa masih dilakukan Mas? Kesempatan Pak. Kesempatan ya. Jadi begitu ada warga yang lengah, Kesempatan mencuri. ya jadi buat Polsek Bubutan ya, karena respon cepatnya sehingga dua pelaku ini masih bisa diselamatkan. Ya. Benar. Kalau misalkan nggak segera datang ya mungkin Ya, sampean sudah mati. iya. Makanya itu nyesel nggak kira-kira? Menyesal banget Pak. Nyesel ya. Iya. Bakal ngulangi lagi nggak? Enggak Pak. Nggak. Beneran ya nggak ya? Iya. Sampean Mas? Enggak Pak. Nggak beneran. Tips dari kalian biar nggak kejamretan apa? Aja enteng-enteng aja ke HP mbek tas Pak. Oh gitu ya. Jangan angger sembrono lah ya. Ah. Megang tas atau handphone di pinggir jalan atau di pas di motornya ya. Kalau yang paling sulit kira-kira mau ngambil terus nggak jadi tuh gimana? Yang apa Mas? Pakai jaket sama lihat kelingnya itu Pak. Lihat Kelingnya. keling itu apa? Tali tas ke tas Pak. Oh gitu. Di atas kan ada sambungannya. Ini Iya. tali. Kan sambungannya ke tas kan ada Pak. Ya. Yang jahitan malah gampang ya di saut. Yang jahitan tuh yang susah Pak. Oh, Yang justru- kain yang susah Pak. yang saya yang gampang di saut Yang rantai-rantai. yang rantai ngomong gitu. Oke. Kalian biasanya beroperasi malam atau siang juga, sore? Malam Pak. Malam ya, khusus malam sepi gitu ya. Iya. Oke, Sobat Humas, jadi itu tadi wawancara singkat ya bersama dua pelaku penjamretan. Jadi buat semua Sobat Humas tetap waspada ya di jalan, terutama jangan seperti kata dua pelaku ini, jangan ngenteng-ngenteng handphone atau tas sembrono, terutama saat malam hari di jalanan, karena kita nggak pernah tahu di belakang kita itu mungkin ada pelaku yang mengincar kita gitu. Jadi sampean sudah nyesel nggak Mas? Bener nyesel ya? Nyesel Pak. Oleh titip salam Pak. Iya boleh, silakan. Kayak mamaku ya supaya yang akeh. Keluarga sepurane kabeh. Oh gitu. Keluarga sampean tahu kalau sampean. Karo Pak, wong aku gak tau dolen, gak tau metu. Oh iya. Jadi jangan diulangi lagi ya Mas ya. Cukup kalau sudah keluar nanti cari kerja yang benar, berkeluarga. Tentunya kalian kan nanti punya anak ya kan. Gimana kalau misalkan keluarga sampai yang kejamretan? Kan kasihan. Nah, misalkan handphonenya itu dia masih nyicil nih, terus dijamret, wah gimana? Kasihan kan? Ya, jadi kalian juga harus mikir itu. Jangan sampai perbuatan kalian merugikan orang lain. Nanti ada karmanya juga buat kalian. Jadi kita masih ada di Polsek Bubutan. Kali ini kita bersama dengan Bapak Kapolsek yakni Kompol Fariski. Bagaimana kabarnya kemarin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Komandan? Alhamdulillah. Ya, jadi baru
barusan ada konvensi pers ya, 3 kasus nih sekaligus, yakni penggelapan atau pencurian, ya. Kemudian curas, kemudian juga penjamretan. 3 kasus. Baru viral ini ya. Yang baru viral ya. Yang viral ini itu kronologinya gimana? Jadi penjamretan ini terjadi pada malam hari pukul 02.00 itu di depan Mall BJ Johnson, kebetulan itu wilayah hukum kita Polsek Bubutan, yang mana ibu sebagai korbannya ini itu menenteng HP, menenteng HP di pinggir jalan. Kemudian aksi penjamretan ini menjadi celah ya pelaku untuk mengambil HP korban. Kesempatan. Akhirnya ibu ini tarik menarik ya kan, dan HP diambil sama pelaku. Kebetulan pelaku ini lawan arus gitu kan, memang hukuman dari Yang Maha Kuasa itu kan. Akhirnya tertabraklah dengan korban yang mengarah kepada jalur yang benar. Korbannya pengendara lain. Iya, pengendara lain. Akhirnya ya itu tadi motornya bertabrakan, rusak, jatuh, akhirnya dimasa oleh masyarakat ya kan. Diteriaki korban juga ya. Iya, karena dekat dari polsek kita juga siaga pada malam hari itu dan juga melaksanakan kegiatan patroli, kita melakukan penangkapan dan penahanan. Gitu ceritanya. Jadi gerak cepat dari personil Polsek Bubutan juga. Betul, sehingga pelaku ini kalau di masa bisa meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, dan kita tidak bisa ungkap dengan kasus-kasus yang lain karena pelaku ini juga residivis gitu kan. Gitu. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan penangkapan, kita melakukan penyelidikan, kita wawancara, interview terhadap pelaku, dan muncullah korban-korban yang lain. Seperti tadi dia sampaikan ada sampai 3-4 HP yang dia lakukan sebelumnya, dan dia ini juga residivis baru 10 hari keluar dari sel. Betul. Ini kan makanya ini sekarang penjamretan, pencurian motor itu kalau dulu ini apa namanya, untuk bayar utang, istri mau lahiran. Kalau sekarang kepepet, memang benar-benar kepepet. Tapi kalau untuk saat ini karena kebutuhan yang tidak penting. Contohnya tadi dia sampaikan mau minum-minum, yang satu lagi mau nyabu, mau pesta-pesta. Nah, ini anak-anak muda zaman sekarang ini harus kita himbau untuk kita harus jaga supaya kebutuhan itu ada batasannya, dan tidak melakukan hal-hal kejahatan seperti ini, melakukan penjamretan. Jadi karena kebutuhan mereka pesta-pesta tadi ya, betul. Akhirnya uangnya habis, jambret lagi, gunakan narkoba. Dan anak-anak muda zaman sekarang kan pengennya pesta-pesta, minum-minum. Dan kita himbau kepada anak-anak muda, cobalah kita cari kegiatan-kegiatan positif, yaitu daripada kita minum-minum, kita bersalawat, mengaji. Sudah itu kalau kita kuliah, kita sekolah, kita selesaikan pendidikan kita dengan sampai selesai. Tadi dia ngomong ya kan, pendidikannya hanya sebatas SD. Yang satu lagi sebatas SMP. Nah, itu pendidikan juga penting. Untuk tentu mental dan kepribadian ya kemarin. Betul mental dan kepribadian. Terkhususnya kita sampaikan kepada orang tua. Jadi bukan hanya tugas kita sebagai kepolisian melakukan penangkapan, penahanan, namun proses preventifnya itu, pencegahannya itu dari orang tua gitu kan. Orang tua supaya kita selesai nih kasus-kasus yang lain. Mau curanmor, mau jambret, semuanya selesai gitu kan. Kalau kita berharap dari melakukan penangkapan, melakukan hal-hal yang bersifat tindakan kepolisian, itu tidak bakal selesai kejahatan. Dan akan terus berlanjut ya Komandan. Betul. Oke, mungkin ada ini Komandan, pesan-pesan Kamtibmas nih buat Sobat Humas untuk mencegah biar tidak menjadi korban, entah itu curanmor atau kejahatan kriminal lainnya Komandan. Ini untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan aktivitas di luar, kami dari Polsek Bubutan menghimbau berhati-hati dalam menggunakan seperti contohnya HP di jalanan. Alangkah bagusnya fokus kalau di jalan, simpan dulu HP-nya, kemudian cari tempat yang aman baru menggunakan HP. Itu untuk kasus penjamretan. Kalau untuk kasus-kasus curanmor lainnya, saya berharap letakkan di tempat yang
yang tepat, yang ada penjaganya, kemudian yang benar-benar pencahayaannya bisa dipantau, kemudian dikunci, digembok, seperti itu. Dan untuk pemerintah, terkhususnya ini, ya lebih menghimbau lagi kami sebagai anggota kepolisian berharap adanya pembangunan, gitu kan, penyekatan di setiap perumahan itu. Jadi tidak los, ada penjagaannya di pemukiman seperti itu. Jadi ada keamanan yang lebih ditingkatkan, bukan hanya dari kepolisian, namun dari masyarakat itu sendiri. Oh, siap. Jadi peran penting juga dari elemen masyarakat dan pemerintah kota sendiri ya, Komandan. Betul. Siap. Oke, terima kasih Komandan atas waktunya. Jadi buat sobat Humas semuanya tetap hati-hati dan waspada terhadap lingkungan sekitar ya. Kita tidak pernah tahu nanti kejadian itu bisa begitu cepat. Kalau kita lengah bisa jadi korban dari aktivitas kriminal yang ada di terutama malam hari, jam rawan, Komandan. Ya, betul. Oke, terima kasih Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani Jogo Surabaya.